Hai semuanya, balik lagi sama gue Intan di Bercerita. Nah, pada segmen kali ini gue punya sebuah cerita nih guys. Ceritanya yaitu tentang perjalanan kisah cinta seorang perempuan dan seorang laki-laki. Nah, mereka ini bersahabatan gitu. Nah, jadi cerita ini tuh menceritakan kisah perjalanan cinta mereka yang ternyata harus berpisah selama 2 tahun karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Yuk kita simak cerita selengkapnya. Check this out! Nah, jadi seperti yang tadi udah gue bilang di awal, mereka ini bersahabatan. Namanya Cantika dan Putra. Nah, Cantika dan Putra ini ternyata satu sekolah. Mereka bersekolah di SMA yang bernama Pelita Bangsa. Nah, si Cantika ini adalah seorang siswi yang sangat pintar dan dia tipikal perempuan yang gampang bergaul. Si Cantika punya seorang sahabat nih yang tadi gue bilang namanya Putra. Putra ini seorang sahabat yang sangat baik hati, sangat-sangat perhatian sama dia dan sangat-sangat mengerti keadaannya Cantika. Jadi kalau Cantika lagi sedih atau lagi senang, si Putra ini selalu ada di sampingnya Cantika. Tapi gak menutup kemungkinan nih kalau ternyata persahabatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki itu akan menimbulkan benih-benih cinta. Nah, jadi persahabatan di antara mereka itu ternyata sudah timbul nih benih-benih cinta. Si Cantika tuh udah ngerasain ternyata. Ternyata si Cantika memendam perasaan kepada si Putra. Si Cantika tuh sempat ngerasa bahwa si Putra ini juga punya perasaan yang sama. Tapi Cantika mencoba untuk menyingkirkan perasaan-perasaan itu. Kenapa? Karena Cantika tuh gak mau terlalu percaya diri. Kalau sewaktu-waktu nanti ternyata si Putra tuh gak suka sama Cantika. Nah, suatu ketika di sekolah si Putra manggil Cantika dari arah belakang. Cantika! Iya Put, ada apa? Nanti pulang sekolah ikut gue ya ke suatu tempat, kata si Putra. Oke deh. Nah, si Cantika mendengar hal itu, dia jadi penasaran nih. Kira-kira dia mau dibawa kemana ya sama si Putra? Cantika kan jadi bertanya-tanya sendiri ya. Kenapa nih, ada apa tiba-tiba si Putra ngajak dia pergi ke suatu tempat secara tiba-tiba? Apalagi si Putra tuh gak nyebutin tempatnya tuh di mana. Nah, akhirnya mereka langsung masuk ke kelas masing-masing. FYI, Cantika sama Putra ini beda kelas. Kalau si Cantika itu ada di kelas 1A jurusan bahasa dan Putra ada di kelas 1A jurusan IPS. Akhirnya mereka mengikuti pelajaran sampai selesai. Dan setelah bel pulang sekolah bunyi, si Putra langsung nyamperin Cantika yang udah nunggu di depan pintu kelasnya. Cantika, yuk kita berangkat. Nah, tiba-tiba si Putra ini langsung gandeng tangannya Cantika. Akhirnya ya udah deh, mereka turun menuju parkiran. Nah, kelas mereka itu ada di lantai 3. Sejak SMP sampai SMA mereka tuh selalu bareng-bareng gitu. Artinya mereka tuh sudah sahabatan sejak lama. Setelah mereka sampai nih di parkiran, akhirnya si Cantika nunggu di depan dan Putra langsung masuk ke dalam parkiran dan ngambil motornya. Yuk naik. Putra nyuruh Cantika untuk naik ke motornya. Akhirnya mereka pergi meninggalkan parkiran dan juga sekolah menuju suatu tempat yang dimaksud oleh Putra. Kita mau kemana Put? Tanya si Cantika. Ke suatu tempat. Udah, kamu tenang aja. Pasti kamu suka. Nah, akhirnya setelah beberapa menit di perjalanan, mereka sampai nih di tujuan mereka. Yang mana ternyata si Putra membawa Cantika ke suatu taman bermain. Di situ ada air mancur yang cantik banget. Ditambah lagi banyak nih bunga-bunga kesukaannya Cantika. Setelah mereka sampai, akhirnya mereka duduk di kursi dekat taman. Cantika, panggil Putra ke Cantika. Putra manggil Cantika tuh dengan sorotan matanya yang tajam ke Cantika.
Sejak saat itu, Cantika tuh gak bisa ngelupain tatapan matanya si Putra. Nah, Cantika kan jadi deg-degan ya. Cantika tuh gak ngerti gitu sama perasaannya. Sudah 5 tahun mereka bersama, mereka tuh udah saling ngelengkapin satu sama lain. Tapi Cantika tuh gak pernah tahu apa sih hubungannya dia tuh dengan Putra. Soalnya yang Cantika tahu, dia sama Putra tuh cuma sekedar sahabatan. Putra, kok Putra nangis? Di situ Cantika tuh ngelihat Putra nangis, meneteskan air mata di pipinya. Udah deh, akhirnya Cantika mengelap air matanya si Putra. Terus Putra jawab, "Aku gak nangis Cantika. Aku tuh seneng banget punya sahabat kayak kamu." Nah, Putra menjawab Cantika dengan mengusap rambutnya Cantika dengan lembut banget. Putra tuh emang sahabatnya Cantika. Dan dia juga merupakan kakak bagi Cantika. Makanya si Cantika tuh gak mau kehilangan Putra. Cantika, suatu saat nanti aku gak bisa terus berada di sisi kamu ya. Kamu harus bisa hidup tanpa aku. Karena aku gak mau terus-terusan jadi benalu buat kamu. Kamu harus bisa jalanin hidup kamu tanpa aku. Ingat janji kita dulu ya. Kita akan selalu bareng-bareng. Putra, kok Putra gitu ngomongnya? Tanpa Putra, hidup Cantika tuh gak mungkin seceria ini. Kalaupun nanti Putra ninggalin Cantika, Cantika bakal cari Putra kemanapun dan sampai kapanpun. Dan Cantika bakal nunggu Putra balik lagi. Entah terserah itu berapa lama Putra pergi. Tapi ingat ya Cantika, kalau Putra gak ada di samping Cantika, Cantika harus janji bahwa Cantika harus selalu tersenyum. Iya, Cantika janji. Cantika bakal selalu tersenyum buat Putra. Hari sudah semakin sore nih, dan taman tersebut menjadi saksi di antara janji mereka. Dan mereka meninggalkan taman tersebut dan semua kisah-kisah yang ada. Akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya waktu di sekolah, Putra nyamperin Cantika. Dan Putra memberikan sepucuk surat kepada Cantika. Cantika, nih surat buat kamu. Cantika menerima surat itu dan Cantika kaget. Karena apa? Karena nama yang ada di surat itu adalah namanya si Putra. Dek, hati Cantika tiba-tiba tuh jadi gelisah. Cantika gak ngerti apa yang lagi dirasain pada saat itu. Dan akhirnya Cantika membuka surat itu perlahan-lahan. Cantika, ini aku, Putra. Aku minta maaf ya sama kamu. Karena aku gak sempat berpikir untuk ngomong secara langsung ke kamu. Karena ini terlalu berat buat aku. Mungkin ketika kamu membaca surat ini, aku udah ada di Kalimantan. Papaku dinas di sana. Jadi terpaksa aku harus ikut sama dia. Tapi Cantika, kamu janji ya, kamu harus selalu tersenyum. Dan ingat, suatu saat nanti kita pasti bakal ketemu lagi. Cantika mengakhiri surat itu. Dan Cantika cuma bisa duduk, diam di tempat itu. Cantika tuh gak percaya sama semuanya. Akhirnya Cantika meneteskan air mata. Cantika gak pernah ngerti sama semua perasaan yang dia rasain. Sedih, senang, kecewa, dan semuanya yang ia alami saat ini. Cantika gak sempet nih menyatakan perasaannya sama si Putra. Cinta. Ya, mungkin itu yang dirasain sama Cantika. Perasaan itu sebenarnya gak pernah disadarin sama Cantika. Setelah kepergiannya si Putra, baru deh akhirnya Cantika tuh ngerasa bahwa kayaknya Cantika nih punya perasaan sama si Putra. Ya rata-rata kalau misalkan orang yang udah pergi, baru deh kita ngerasain kalau cinta itu tuh ada. Akhirnya setelah pulang sekolah,
si Cantika nih siap-siap mau nyamperin Putra ke rumahnya. Tapi setelah Cantika sampai di rumahnya si Putra, rumahnya tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya Cantika mutusin untuk pergi ke taman yang kemarin, yang waktu itu bertemu dengan Putra. Itu terakhir kalinya ia ketemu sama si Putra. Di taman itu udah sepi, gak seperti biasanya. Dan gak ada orang yang lewat di area taman itu. Cantika menghampiri kursi yang waktu itu ia duduki terakhir kali bersama si Putra. Nah, Cantika tuh mengingat-ingat kembali nih akan perpisahan waktu itu sama si Putra. Tapi Cantika tuh gak sanggup. Sampai akhirnya si Cantika tuh terus nangis-nangisan. Jadi selama 2 tahun Cantika tuh nunggu si Putra. Dan selama 2 tahun juga si Cantika tuh gak ada kabar dari Putra sama sekali. Dan selama itu Cantika tuh berubah menjadi pribadi yang lebih murung, menjadi pribadi yang lebih sedih, yang menutup diri. Dan selama itu pula keceriaan Cantika tuh hilang gitu aja. Sekalipun si Cantika mencoba untuk melupain segalanya, justru itu membuat Cantika semakin sakit. Sejak saat itu Cantika jadi sering muter lagunya Armada dengan judul Penantian. Liriknya tuh bener-bener nyentuh hatinya Cantika. Kenangan itu menghantui Cantika selama 2 tahun. Cantika tuh gak sanggup untuk ngelupain kenangan-kenangan yang udah dia lewatin sama si Putra. Dan sekarang dia nih baru-baru sadar kalau ternyata dia tuh bener-bener mencintai si Putra. Bukan lagi hanya sekedar sahabat, tapi perasaan yang dialami si Cantika itu lebih dari seorang sahabat. Nah, hari ini adalah hari ulang tahunnya Cantika yang ke-17. Dan si Putra itu tidak kunjung mengucapkan selamat ulang tahun ke Cantika. Cantika udah nunggu, tapi Putra tuh juga gak ada kabar sama sekali gitu. Padahal hanya sekedar sapaan aja itu tuh udah bikin Cantika seneng banget di Sweet 17-nya dia yang sekarang. Dan mungkin itu semua gak ada artinya kalau si Putra itu gak ada di sampingnya dia. Malam itu, waktu malam Cantika berulang tahun, Cantika tuh pengen banget pergi ke taman yang pernah ia datengin bersama Putra. Ya hanya sekedar untuk menenangkan diri aja sih sebenarnya. Dan akhirnya Cantika mutusin nih untuk pergi ke taman itu dan ditemenin sama supir papanya. Beberapa menit di perjalanan akhirnya Cantika sampai di taman itu. Dan Cantika shock, kaget ngelihat taman itu sekarang tuh udah penuh dekorasi lampu-lampu yang sangat cantik. Dan akhirnya Cantika mutusin duduk di salah satu kursi taman itu. Dia memejamkan matanya dan membuka matanya kembali. Dan ketika ia membuka matanya kembali, dia tuh kaget banget. Ternyata di depannya ada sosok seorang pria. Siapa itu? Dan itu ternyata Putra. Si Putra tuh tampak berbeda dari dulu. Dan si Cantika tuh gak percaya kalau ternyata saat ini Putra ada di depan matanya. Atau mungkin Cantika tuh hanya ilusi. Happy birthday Cantika. Aku nempatin janjiku kan? Akhirnya penantian kamu gak sia-sia. Ini beneran kamu Putra? Iya, ini aku Putra. Putra, kamu kemana aja selama ini? Kamu tuh gak tahu ya, aku tuh sedih banget mikirin kamu. Aku tuh ngerasa kayak gak ada kamu tuh hidup aku tuh hampa banget. Maafin aku ya Cantika. Aku cuma gak mau ganggu konsentrasi belajar kamu aja. Nah, si Putra datang nih menghampiri Cantika. Dan ia memberi Cantika kado. Sekotak bingkisan tanda ucapan ulang tahun Cantika. Dan ternyata itu sebuah kalung yang berukiran tulisan nama mereka berdua. Gaun yang cantik yang dikenakan sama Cantika pada malam itu berwarna putih. Dan juga Putra membawa bunga mawar kesukaan Cantika. Dan si Putra juga mengenakan kemeja putih yang sama.
Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu, Cantika. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mencintai kamu. Aku sayang banget sama kamu, Cantika. Kini, Putra mengutarakan isi hatinya ke Cantika. Hanya itu kata-kata yang ditunggu oleh Cantika selama ini. Aku pun begitu. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan hari terindahku. Kamu kembali, Putra, untuk menjadi sahabatku dan sekaligus menjadi kekasih bagiku. Nah, jadi itu dia teman-teman ceritanya. Cerita ini berjudul Penantian. Nah, teman-teman kira-kira ada gak nih yang merasakan hal yang sama juga seperti apa yang dirasakan sama Cantika dan Putra, yaitu persahabatan yang menjadi sebuah kisah percintaan. Kalau teman-teman punya cerita yang lebih menarik dari cerita ini, atau teman-teman punya cerita kayak misalkan, oh aku punya cerita nih kak, cerita aku sama sahabatku yang lebih ekstrim. Nah itu boleh kalian ceritain di kolom komentar ini. Dan jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita kita selanjutnya. Oke, kalau gitu gue Intan pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.